seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Selamat pagi saudaraku. Sebelum kita masuk dalam renungan pagi, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan hidup yang Kau berikan pada hari ini. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kuduskan kami Bapa, sehingga kami layak berjumpa dengan Engkau melalui renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus dan kekuatan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan ayat renungan pagi kita yang terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-7. Saya bacakan demikian firman-Nya. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan Allah kepada umat Israel adalah mengingatkan bahwa Allah itu tidak sama seperti dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Allah adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Demikianlah, maka dalam ayat selanjutnya 8, 9, 10 sampai dengan ayat 13, di sana Allah mengatakan bahwa semua kurban yang disampaikan itu adalah juga miliknya. Dan apa yang dikurbankan itu seperti daging lembu dan seperti darah kambing bukanlah merupakan makanan Allah, karena itu adalah ciptaannya dan juga miliknya. Jadi dengan menyebut namanya Allah itu mengingatkan bahwa semua yang dikurbankan oleh umat Israel kepadanya itu adalah merupakan milik dan ciptaannya sendiri. Sehingga sesungguhnya itu bukanlah merupakan hal yang dia butuhkan. Tapi kurban itu hanyalah merupakan suatu ungkapan syukur dari umat Israel. Suatu ungkapan syukur yang isinya adalah pengakuan bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, sehingga semua kebutuhan umat Israel itu sesungguhnya adalah datang dari Allah sendiri. Jadi orang-orang Israel ketika menyampaikan kurban itu adalah merupakan sarana yang berfungsi untuk mengingatkan dirinya bahwa Allah itulah sumber berkat, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Tapi berbeda saudaraku dengan konsep pemikiran orang-orang Kanaan. Ketika mereka menyampaikan kurban kepada dewa mereka, tujuannya adalah untuk menyenangkan para dewa. Kurban-kurban yang disampaikan itu akan menyenangkan para dewa, bahkan membuat para dewa ini menjadi mabuk. Nah, ketika para dewa ini senang dan mabuk, maka apapun yang diminta oleh umatnya akan dikabulkan oleh para dewa itu. Demikianlah keyakinan mereka. Tapi lain halnya dengan Allah. Tentu Allah bukan dengan sarana kurban itu hatinya menjadi senang. Yang menyenangkan Allah adalah ketika motivasi menyampaikan kurban syukur dari umat Israel itu adalah motivasi yang benar, yang berisikan 3 hal, saudara-saudara. Ketika umat Israel beribadah, menyampaikan kurban kepada Allah, kiranya motivasinya adalah yang pertama, bahwa Allah itu adalah Allah pencipta segala sesuatu. Dan apapun yang kami miliki, yang bisa kami dapatkan, sesungguhnya itu adalah datang dari Allah. Maka ketika saya ataupun orang Israel menyampaikan kurban, itu berarti isinya, Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi,
yang sudah memberikan semua apa yang kami butuhkan. Dan salah satu yang sudah kami terima adalah kurban yang kami sampaikan kepada Engkau. Demikian motivasi yang pertama. Dan motivasi yang kedua, ketika orang Israel ini menyampaikan kurban, persembahan kepada Allah, itu berarti mengingatkan orang Israel bahwa Allah itulah Allah yang sudah menyelamatkan mereka, yang memberikan kehidupan, yang memberikan kesempatan. Misalnya saudaraku, bagaimana Allah diakui sebagai Allah yang melepaskan nenek moyang mereka dari tanah perbudakan Mesir dan memelihara anak cucunya sampai pada saat ini. Semua itu adalah oleh karena Allah. Nah, inilah alasan yang kedua mengapa mereka menyampaikan kurban kepada Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang menyelamatkan, yang memelihara, dan juga yang melindungi umat Israel. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, maka ketika mereka ini menyampaikan kurban, persembahan syukur kepada Allah, itu mengingatkan bahwa melalui kurban itu mereka mengungkapkan semua pergumulan hidup mereka. Mereka mengungkapkan kepada Allah akan apa-apa saja yang mereka pergumulkan dalam hidup ini. Dan sungguh mereka itu menginginkan ada campur tangan dari Allah, sehingga mereka dimampukan untuk menghadapi pergumulan hidup dari hari ke hari. Jadi itulah motivasi yang kuat, memohon pertolongan, mengucap syukur kepada Allah. Dan bukan untuk menyenangkan Allah, kemudian tanpa memeriksa keadaan umatnya, mengabulkan saja apa yang diminta oleh umatnya. Bukan demikian, tapi harus mereka ini menyembah Allah dengan motivasi yang benar. Demikian saudaraku yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami mengaku bahwa Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, sehingga apapun yang kami peroleh adalah sesungguhnya datang dari Engkau saja. Sebagai ungkapan syukur kami Bapa, biarlah mampukan kami untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan yang Engkau inginkan, sehingga itulah menjadi persembahan kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pula mendoakan segenap anggota jemaat yang ada di Runggun GBKP Depok Lenteng Agung. Tentu Bapa di surga, mereka juga ada dalam pergumulan pada saat ini. Dan pergumulan mereka itu Bapa di surga, kami memohon supaya kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai mereka, sehingga ketika mereka bergumul untuk mengatasi permasalahan, oleh karena kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, mereka boleh dimenangkan dalam pergumulan hidup mereka. Ketika mereka berjuang dalam pekerjaan mereka, mereka juga boleh melakukan pekerjaan itu dengan baik atas kekuatan yang Engkau berikan kepada mereka. Dan demikian juga ketika mereka ingin mengambil sebuah keputusan untuk menentukan pekerjaan dan lain sebagainya, biarlah kebijaksanaan Engkau berikan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus kepada mereka. Dan ketika mereka bergumul dalam sakit penyakit yang mereka derita, kiranya Engkau juga tetap menguduskan semua obat-obatan yang mereka makan, menguatkan daya tahan tubuh mereka, sehingga mereka boleh dimenangkan dari penyakit yang sedang mengenai mereka. Dan juga Bapa di surga, kami tetap memohon supaya Engkau memberi daya tahan tubuh yang kuat kepada mereka semua, sehingga segenap jemaat-Mu yang ada di Runggun Depok Lenteng Agung tetap ada dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu, sehingga tetaplah hatinya dalam menjalani kehidupan ini, karena Engkau adalah kekuatan pertolongan mereka, gunung batu keselamatan, tempat perlindungan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.